naza itu sudah mulai. Ini doa ini yang artinya Rabbana, wahai ya Tuhan kami, la tuzigh, jangan kamu menggokkan, jangan kamu nyelewengkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah kemarin engkau sudah memberi petunjuk aku. Wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahilah aku daripadamu rahmat, kasih sayangmu. Innaka antal wahhab. Rahmat itu adalah dalam bentuk malaikat Jibril. Jadi kalau orang ini memang akan mati Islam, mati selamat, mati mukmin, maka Allah mengirim rahmat kepada orang ini. Yang diminta wahab lana min ladunka rahmah. Rahmah itu yaitu dikatakan wakila huwa Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat yang dikirim ini yang rahmat tadi, fafarada anhu, kotorannya dilemparkan oleh setan-setan itu, fayatabassamul mayyitu dhahikan la mahalata, dan si mayit itu baru tersenyum dia. Bukan hanya belum mati ini, dia tersenyum karena sudah hilang itu, dibersihkan itu debu-debu yang menampakkan pemandangan yang ngeri-ngeri tadi itu dihilangkan semua. Dia ketawa, kelihatan jernih. Wa katsirun may yura mutabassiman fi hadhil halah farhan masruran bil bashir alladhi ja'ahu rahmatan min Allah. Jadi banyaklah orang yang akhirnya matinya pun dalam keadaan tersenyum, ya. Tersenyumnya kan tadi itu, ya. Yaqulu ya fulan ma ta'rifuni ila Jibril wa haula a'da'u min asyayatin. Terus ini malaikat Jibril rahmat tadi itu lalu memberi tahu, Bu Ahmad, umpamanya ya, saya Ahmad, kamu ya tahu ya, saya inilah rahmat yang kamu minta kalau setiap sembahyang kamu doa Rabbana la tuzigh quluban, diterima oleh Allah itu. Wa hab lana min ladunka rahmah, akunnya lah rahmah. Kamu belum kenal ya, saya Jibril. Sekarang ikutilah aku ya. Kamu jangan ragu, aku malaikat Jibril. Mut ala al-millatil hanifiyyah wa syari'atil muhammadiyyah. Matilah atas agama yang lurus, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajar, kita mengikuti, ya itu saja. Kita hanya mantuk saja. Maka fama syai'un ahabba ila al-insan afrahu minhu bidzalika al-malak. Tidak ada perasaan puas, lega, marem, bebas seperti waktu sudah diajari. Baru sudah itu dicabut. Itu saat beberapa detik itu sudah terjadi perjuangan dan pergulatan hebat. Inilah pertaruhan kita yang terakhir, yang namanya husnul khotimah ya di sini, ya, atau su'ul khotimah, na'udzubillah, ya di sini. Oleh karena itu di saat-saat kita itu menghadapi orang yang akan mati, itu dilarang keras kita itu nangisi dan melolong-lolong, sampai Kanjeng Nabi bersabda, kamu tahu ya, orang yang nangis-nangis, yang melolong-lolong, kamu tahu justru karena tangismu ini dia terganggu, dia pernah ada perjuangan, nangis, aduh, masa ditinggal aku nanti tinggal ya Allah, justru dia kaget, sukar dia mengatur diri itu, repot karena diganggu oleh suara tangis ini. Nah itu karena itu Nabi mengatakan mayit disiksa karena rata tangisnya keluarganya. Karena dia waktu itu menghadapi saat di mana harus ada konsentrasi. Datang setan dalam bentuk ayahnya, gurunya, semua yang kamu cintai yang sudah mati itu. Sudahlah, jangan Islam itu omong kosong. Muhammad itu tidak benar, bukan Nabi itu. Saya sudah mengalami. Kamu tahu tuh saya siapa? Iya, kamu si A, si B. Nah itu, saya sudah mengalami remuk badanku. Ya karena saya mengaku Islam itulah justru. Karena saya mengaku
umat Muhammad, saya dikepuk intek ngamek. Sudahlah, percayalah pada saya. Ragu-ragu dia itu berjuang. Nah di saat itu kita nangis, bingung dia ini, bingung dia. Jangan ditangisi. Justru pada saat baca Yasin. Nah, iqra'u ala mautakum, iqra'u Yasin ala mautakum. Orang yang akan mati bacakan Yasin. Mautakum itu ada dua, yang sudah mati atau yang akan mati. Kalau dibacakan Yasin, aduh, udah ada. Seperti orang, sumuk dikipas. Seperti orang ketekak, kancingnya dibuka, dasinya dibuka. Alhamdulillah. Betul. Ini ada tetangga di Tulungagung. Orang yang sudah pokoknya tidak kenal salah, tidak kenal apa. Tapi dia orang Islam, iman. Dia nangis minta supaya Kiai Mujib mertua saya itu dipanggilkan. Peluk no Kiai Mujib, ini no teriak. Datang dibacakan Yasin, Masya Allah, dia senang bukan main. Kalau sampean ada orang mau mati itu sampean ambilkan TV suruh nonton, malah dia kiamat dia. Iya, sampean undangkan band waktu itu di gitar teng teng namanya. Nggak senang. Padahal justru itu yang paling disenangi waktu dia sehat. Katakanlah wanita yang akan mati, ambilkan berlian yang gedenya sakoboan, kasihkan dia pada saat itu. Dia jerit, itu merupakan api itu. Ya, panas. Semua harta benda apa lagi yang tidak dizakati, panasnya bukan main. Karena itu orang yang hampir mati, ada itu yang merasakan panasnya itu. Sampai dia buru-buru, iku padiku sidi anu, barangku sih demen hakim dandan, iku selekku sidi anu, itu suruh obrak, suruh sedekah. Tapi bareng mesti betana, mati. Gelo deh, wah, gelo. Tapi waktu ditanya apa sampai, kok panas tuh, si patok koyok sesuatu yang mengganggu perjalanan saya. Nah itulah, ini pengalaman begini ini. Ya, supaya kita itu mau mendengarkan kan gitu maunya. Lah kalau kita ada nonsen, ya sudah ada apa-apa. Nanti saja tunggu tanggal mainnya. Lah ini itu aja. Maka tidak lama atau apa sih? Nanti sebentar aja kita lihat keterangan agamamu ini, keterangan hadis nabimu ini, keterangan firman Qur'anmu ini, buktikan saja nanti kalau sudah akan mati. Di sana kamu akan menyesal yang sesal tidak ada kesudahannya. Malah waktu orang itu sudah sampai di sana, dia diberitahu, ini ada hadis di mana orang apabila sudah hampir mati, maka orang itu tidak akan mati sebelum dia diberitahu apakah dia termasuk penduduk surga, apakah dia termasuk penduduk neraka. Itu sudah hampir tinggal 2-3 tarian saja. Kelihatan itu. Kalau dia lihat surga, dia gembira. Terus dia senang, kelihatan. Tapi kalau tidak, di sana dia meraung-raung, ya Allah, kembalikan aku sebentar saja. Saya mau menebus. Saya kalau diberi umur 1 hari saja, saya akan mulai bangun sampai tidur sembahyang tok. Tidak makan, tidak ngising. Ya, tapi sudah lewat. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa minta mundur, tak bisa minta maju. Kalau sudah sampai prit, dan jadi inilah ya yang akan dan pasti kita akan mengalami. Ini bukan guyon, ini bukan omong kosong. Pasti, seperti pastinya kita lahir dari kandungan ibu. Cuma kita ini kadang-kadang sesuatu yang pasti tapi tidak pernah kita hayati, atau ya takut kita itu menghayati. Tapi ini pasti
Pasti. Allah tidak akan berdusta. Rasulullah tidak akan berbohong. Pasti. Ya kalau masuk bui, orang berdosa ya. Nah, saya berdosa tapi selamat dari tangkapan polisi. Gitu? Bisa saya itu nggak sampai masuk penjara. Tapi kalau soal mati ini tidak ada yang bebas. Semua tanpa kecuali. Disinilah orang yang tebal imannya, sekalipun masih jauh, tapi dia sudah siap-siap. Nah ini tergantung tebal iman itu di sini. Ya. Sebab iman itu mempercayai sesuatu yang masih belum ada, yang tidak kelihatan. Kalau seorang pedagang yakin, menurut berita dan menurut di Singapura harga barangmu ini sekian juta, kamu akan dapat 5 juta. Apapun dalam perjalanan ini yang akan ditempuh, biar dia kejebur kali, kejebur laut, dilakukan. Iya kan? Susah payah dalam perjalanan, sebab saya iman yakin bahwa saya nanti sampai di Singapura akan mendapat keuntungan berapa? 5 juta. Begitu juga orang yang beribadat, yang betul-betul iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Biar saya kangelan, biar saya ngempet, biar saya begini, saya lakukan. Sebab saya yakin saya nanti akan dapat. Kira-kira begitulah perumpamaannya. Ya. Karena itu jangan mengira ini bukan saya, karena saya sudah terlanjur tua. Ya. Yang muda-muda jangan mengira, saya toh masih lama. Jangan. Umur manusia ini apa diketahui kan? Tidak ada yang tahu. Ada belum kawin, belum apa, mati ketubur. Ya Pak, ada yang sudah tua, wah gilirane mestine urute sing sepuh dhisik. Malah adike sing sing buncit sing mati dhisik. Ya ini menurut saya ya seperti Kiai Ghafir ini ya. Ini Kiai Ghafir ini yang pertama. Yang mendahului itu adik-adiknya semua. Nah ini ada yang begitu. Jadi soal mati itu jangan dianggap perkara yang bisa ditentukan waktunya, gitu. Nah inilah, jadi pada saat yang demikian ini, di saat yang disebut menghadapi nazak, tapi yang tidak, ini ada hadis an Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik. Qala lamma hadarat Ka'ban al-wafat, ada sahabat namanya Ka'ab ibn Malik. Pada waktu akan meninggal, atatu Ummu Bishr bintil Bara, datang seorang ibu saudaranya masih perempuan datang. Loh, Abdurrahman, kamu Ka'ab, ya Aba Abdurrahman, ini sudah begini itu loh, diguyoni, bukan guyon, ya bicara santai, begini, tolong. Illa kita fulanan faqara'ahu minni salam. Nanti kalau ketemu si A ya, sampaikan salam saya. Si A itu sudah meninggal. Faqara'ahu minni salam. Faqal, yaghfirullah lak ya Umma Bishr, nahnu ashghalu min dhalik. Maaf, mubashar. Iya, tapi jangan begitulah. Saya sekarang ini tengah ribut ini. Masih sadar ya. Saya ini masih ketungkul oleh yang saya hadapi. Begitu beratnya itu. Tapi nanti saya sampaikan salammu itu. Jadi ada orang mau pergi ke Eropa, punya kenalan di Eropa, sampaikan salam saya kepada si A. Ini juga begitu, mau pergi ke alam barzah, dia punya kenalan sudah lama mati, dia minta titip salam ya, nanti salam saya kepada si A. Ini artinya orang yang akan masuk ke alam barzah dalam arti yang baik, yang sudah lulus dari ujian sebentar tadi itu, ya, itu perjuangan yang menentukan apa tuh? Selamat tidak selamat ya waktu itu. Itu yang dikatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mbok dosa kaya apa arek iki selama hidupnya. Tapi kalau pada saat detik-detik tadi itu yang saya gambarkan, kok diam tetap Allah, la ilaha illallah,
masuk surga dia. Sekalipun ya mampir sisik dengan rokok gitu loh. Tapi masuk surga akhirnya. Termasuk mukmin yang dijamin. Ya. Ini orang yang bisa mempertahankan la ilaha illallah pada ujung hidupnya ya, pada tutup usia. Nah, dalam keadaan yang normal, orang ini nanti akan dijemput. Begitu dia masuk ke alam barzakh, dia bertemu dengan semua kenalannya. Ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, adiknya, anaknya, semua menyambut. Wah, seperti kedatangan tamu di sini. Sama. Itu pertama kali. Sesudah ditanya tentunya ya. Jadi begitu sudah masuk kuburan, maka nanti datanglah urut-urutannya yang nanti akan saya uraikan lagi pada saatnya ya. Jadi ini sekedar untuk menggambarkan betapa ketika kita itu mau keluar dari dunia ini masuk ke alam yang ketiga, itu sama dengan betapa ketika bayi yang ada di perut mau keluar, ya apa itu perjuangannya? Bukan hanya anaknya, ibunya juga berjuang. Mati hidup itu sudah pertaruhan nyawa buat ibu. Ya, anaknya juga butuh. Kecil-kecil dia mau keluar tuh, gitu. Jangan dikira enak-enakan itu. Itu berjuangnya luar biasa itu. Barang bos lepas, nangis dia itu. Soalnya dia betul-betul sakit itu. Ya kira-kira 10 kali itulah kalau kita mau mati. 10 kali. Ya, ketika mau matinya itu, bagaimana dia melihat malaikat yang datang mendadak. Kalau kita orang baik ya nggak apa-apa ya, tapi kalau banyak dosa, itu yang namanya malaikat yang meminjam bentuk yang paling mengerikan. Kita mau lari nggak bisa. Yang tubuh kita sudah lumpuh. Cuma ya, hambaan, apalagi kalau hambaan sudah tumbuh di sini, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Kalau sudah numpuk di dada, nggak bisa. Nah di situ masih ingat kapan? Enggak, pada Allah. Di saat dia sudah open, seluruh nyawa sudah di sini, hambaan. Masih ingat enggak? Nah itu orang yang betul-betul berhasil mempertahankan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Jadi inilah bagian dulu. Nanti bagaimana dia mula-mula masuk kubur, prosesnya ya, atau prosedurnya bagaimana. Jadi masuk terus bagaimana. Ini masalah tidak bisa diterangkan hanya berdasar kira-kira atau berdasar penyelidikan pun nggak bisa. Nggak bisa dengan penyelidikan dari mana jalannya. Kalau tidak dari sumber yang kita percaya, tidak percaya soalnya. Karena itu kalau hadisnya itu sudah sahih, sudah baik, kita terima, wajib. Wajib ini namanya pertaruhan iman itu di sini. Kalau sudah Quran mengatakan, kita jangan tanya lagi. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu sikap, jangan tanya lagi. Kok begitu? Kok begitu? Jangan. Kalau ada pertanyaan pada hal-hal yang langsung dari Tuhan, itu berarti iman kita yang berkurang sebanyak pertanyaan kita. Tuhan Maha Esa, Maha Anu, kenapa kok Maha Esa? Kenapa kok tidak Maha Dua? Bapaknya ya. Itu kan sebanyak pertanyaan, sebanyak itu juga keraguan, iya toh? Kalau kita tidak ragu, buat apa tanya? Ngalor. Apa kalau ngalor? Yang peteng-peteng. Nah, itu kan berarti kita ragu. Makin banyak kita bertanya, enggak loh, aku kok dikontrol hujan, kok anu, itu kan sebanyak itu juga rasa enggan kita, iya toh? Jadi orang bertanya itu dalam soal-soal agama yang sudah fit, yang sudah apa itu namanya, sudah apa namanya, sudah pasti jelas
itu imannya menunjukkan ragunya. Tapi kalau untuk mengerti hikmah itu boleh. Tapi kalau menanyakan masalahnya tidak boleh lagi. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan, ini besok begini, ya sudah percaya gitu saja. Ya kalau tidak percaya sambil menunggu. Nah, kalau sudah utangnya lupa, ya, atau sesak, atau kencing manisnya sudah borok, sudah tidak ada harapan, baru kali aku tak butek ngebian malam Jumat kok cara ingin dasiali. Boleh aja, tunggu aja. Kalau sudah mulai ketek-ketek, gila itu. Boleh. Nanti ada malaikat datang apa-apa, sudah mulai, sudah takut ya. Sudah mulai sesalan kita. Tidak ada sesalan yang paling menyesalkan melebihi pada saat-saat. Kenapa saya dulu tidak begini? Kenapa dulu tidak zakat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak salah? Kenapa? Itu semua dipukul kepada diri. Kenapa kamu? Dipukul dia. Memukuli badannya sendiri. Pada hati. Tapi sudah terlambat. Di saat itu, sekalipun kita taubat, tutup. Kalau katanya Nabi, kalau nyawa ini sudah sampai di tenggorokan, orang mau berteriak-teriak tobat, tutup. Tidak diterima. Tobat itu artinya kan sanggup untuk memperbaiki. Nah waktunya kapan orang sudah nyawanya di sini? Lu kapok, gusti saestu. Kapok ya apa? Gue badan perban, apa? Sekarang gak menit. Jadi sekarang itu kalau persis. Nah karena itu tidak ada keinginan, doa, harapan yang paling memelas dari seorang mukmin kecuali mohon petunjuk pada saat-saat menutup usia. Kita menangis kepada Allah, ya Allah, betapapun aku menyeleweng sekarang ya Allah, tapi berilah aku husnul khatimah mati sebagai hamba-Mu yang mukmin. Betapapun aku berdosa, aku akui ya Allah, tapi aku mohon satu, biarlah aku melarat, biarlah aku ini satu, berilah aku petunjuk. Itu perbanyak Rabbana la tuzigh qulubana, itu kurikulum, itu Quran, itu perbanyak sunat. Insya Allah kalau kita perbanyak doa itu, insya Allah pada saat diperlukan doa itu, kita doa sudah termaafkan. Rabbana ya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sendirian sambil nangis Allah. Ya Allah. Justru ini nanti doa ini berlaku pada saat kita di ujung hidup itu. Nggak usah dibaca waktu itu, ini sudah diterima oleh Allah. Jadi kalau kita mulai sekarang memperbanyak doa itu sudah akan dipenuhi Allah pada saat kita membutuhkan, yaitu pada ujung hidup kita, umur kita. Ya mudah-mudahan diterima oleh Allah ini ya. Dan saya ikut bersama sampean untuk memperbanyak doa ini ya, dibaca sendiri atau bersama-sama boleh aja. Rabbana la tuzigh ini qulubana, hati kami, tidak untuk diri sendiri tapi juga mohonkan untuk anak-anaknya, keluarga semua. Mudah-mudahan didengar. Insya Allah kalau dengan penuh pengertian ya, doa itu makin makin berkesan di dalam hati dan mudah-mudahan diterima dengan ikhlas ya. Sekian saja, Allah alam bisawab. Ini saya anukan hadis yang pada saat kita sudah sampai di sana, Nabi bersabda, "Laqimu mautakum syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Pada saat itu talqinlah, pimpinlah, diktilah orang-orangmu yang akan mati itu dengan baca syahadat la ilaha illallah Muhammadur. Kalau sudah sangat berat, sudah tinggal sedikit ya, maka cukup Allah saja, jangan panjang-panjang
dengan asyhadu an la ilaha illallah. Rakyat mengira Yesus payah, jadi cukup Allah. Dan di telinganya itu sambil bisikin Allah, Allah. Biar suara begini itu takut Allah, Allah. Dengar, jelas. Dia menirukan kalau orang baik menirukan. Ini jangan lupa di saat-saat. Seperti juga jangan lupa kalau kita menerima kelahiran bayi, jangan lupa azan. Betul ini saya. Betul-betul perkara remeh tapi ini penting. Begitu perocot, azan. Telinga kanan, tamat telinga kiri. Jadi Nabi melakukan ini pada cucunya Sayyidina Husain. Ya. Itu lahir proses, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia itu sebelum dengar suara jangkrik, suara apa-apalah ya, sampai suara ibunya sendiri dia belum dengar, pertama yang masuk ke telinganya adalah azan. Telinga kiri, tamat. Sunat. Seperti juga sunat kalau anak ini nanti akhirnya akan mati lahir di alam barzah, meninggalkan alam sini, sunat dibisi lagi Allah, Allah, Allah. Jadi lahir ke bumi ini dengan azan, lahir ke alam barzah dengan kalimat tauhid. Sekian saja. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.